شرع للناس أحكام الرشاد وحذرهم سبل الفساد والصلاة والسلام على خير هاد المبعوث رحمة للعباد الذي جاهد في سبيل الله حق الجهاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون والجماعة وشيخنا رحمكمullah أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ثم قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ثم قال الله تعالى في القرآن العظيم أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sepuh jamaah rahimakumullah, insyaallah kita malam ini akan membaca beberapa ayat Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 103, 104, 103, 104 dan 105. Baik, izinkan Al-Fatihah membacakan terlebih dahulu dan insyaallah nanti kita coba bacakan tentang tafsir kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut merujuk pada kitab Tafsir Al-Munir. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna
صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Shadaqallahul Azim wa shadaqa Rasulul Karim. Baik, para sepuh jamaah rahimahullah, ayat-ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah tentang balasan bagi orang-orang yang menutup hatinya dari penjelasan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama ayat 103, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul, kata kerja, objeknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu. Siapa yang memerintah dengan kata kerja? Qul, katakanlah Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina amalan. Apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Bukan hanya muflis, bukan hanya impas, tetapi rugi. Berarti boro-boro untung bayar, ruginya ada. Nah, sampaikan Muhammad kepada objekmu, kepada umatmu. Siapa objek yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini? Umatnya baginda Rasul yang lahir, yang hidup pada saat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan saat itu sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, tidak ada lagi nabi yang diutus kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khataman nabiyyin, sebagai penutup seluruh nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau merujuk ayat ini, kita renungi ya, betapa Allah itu perhatian banget pada hambanya. Sudah itu kan manusia hidup itu bukan karena keinginan dirinya maksudnya. Kan ini karena kemurahan, kudrat irodat yang telah Allah tetapkan dan atas maunya Allah. Bukan dipaksa untuk dilahirkan, tidak. Ini karena Allah telah menetapkan hari ini yang lahir si A, si B, si C, hari ini yang wafat si A. Kan sudah ada catatan dalam catatan Lauhul Mahfuz dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dikasih tahu
untuk mengembalikan esensi kehidupan umat manusia yang sesungguhnya mereka adalah berasal dari surga. Bagaimana manusia supaya kembali lagi ke surga? Di dunia cuma mampir saja, sekedar untuk memenuhi syarat apa-apa sesungguhnya yang harus dipersiapkan supaya kembali lagi ke surganya Allah. Perangkat yang Allah siapkan sehingga menjadikan manusia mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, Allah beri akal. Itulah software yang sangat mahal, bagus gitu, sangat bagus, dan sehingga Allah memuliakan manusia karena akalnya. Sehingga apa yang Allah siapkan untuk berjalannya manusia selama hidup di dunia sampai dengan ini berganti untuk mempersiapkan kehidupan hakiki yang kekal abadi, yang target yang telah Allah tetapkan. Bagaimana manusia yang Allah lahirkan dengan Allah siapkan kehidupan keislaman di dunia itu, apa saja Allah siapkan segala sesuatunya. Iya baik, dan gratis baik. Iya baik. Kapan kita, apakah sering menyampaikan kapan kita membayar demi nafas? Iya baik. Kapan kita membayar demi air kepada Allah? Ya. Oksigen yang kita hirup emang itu bikinan siapa? CO2 yang kita keluarkan sehingga bertebaran. Setiap kita bernafas kan mampu mengeluarkan CO2. Jadi itu bisa menjadi racun. Tapi yang hidup nggak tertukar gitu loh, Pak. Coba bayangkan. Ini makna keimanan yang Allah betapa memperhatikan manusia. Yang kita hidup oksigen, yang dikeluarkan CO2. Makanya kalau di dalam tubuh kita ada gangguan, ya, perangkat untuk memproses oksigen menjadikan manfaat untuk tubuh terganggu, ya. Perangkat yang ada di dalam tubuh kita alias asma misalnya, atau terganggu gangguan nafas kita, beri oksigen. Ini 1 tahun berapa? Coba. Nah ini nikmatnya kesehatan yang Allah berikan yang pertama kali kita syukuri. Betul, ketika kita merasakan satu kenikmatan Allah jatuh, dengan sarana ujian itu kita sabar, itu Allah berikan kemuliaan kepada kita, dan itu adalah baik untuk kita. Dengan diuji, sakit, pernapasan terganggu, tapi bagaimana kemudian apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita menjadikan sarana dan harus kita jaga. Ketika keterjagaan itu terjadi, kesehatan kita rasakan, maka kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum, bersyukur kita. Nah, di dalam ayat ini Allah memberikan rambu-rambu melalui dialog yang Allah sampaikan kepada baginda Rasul. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasul. Hal nunabbi'ukum bil ahsanina a'malan, apakah perlu kami beritahukan kepadamu wahai manusia tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Karena
Karena kita tugas hakikinya adalah tidak ada yang lain, supaya tidak merugi, supaya kita selamat. Tugas kita cuma satu, untuk ibadah. Bimakna luas, kita menjadi kepala rumah tangga, jadikan posisi itu sebagai sarana ibadah, mencari nafkah, mendidik keluarga, menjadikan anak-anak kita menjadi ahli surga. Itu kan bukan perkara dan tugas yang ringan. Rasa boleh betapa Allah siapkan segala sesuatunya, dari mulai lahir sampai dengan saat ini, posisi kita, tugas kita. Dan tapi dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih jalan-jalan untuk menjalani masa-masa hidup saat ini, entah sampai kapan Allah berikan. Alhamdulillah kita sudah dianugerahi lagi nikmat panjang umur selama 1 tahun. Dulu tahun 1444 berada pada tanggal 11 Rajab, kita berdoa kepada Allah. Pasti ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia sehat walafiat, baik kondisi. Allah telah berjanjikan sampai lagi hari ini tanggal 11 Rajab, dan bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan. Hanya Allah saja yang berhak untuk memberikan penilaian dan angka pahala yang akan diberikan kepada umatnya. Karena kata baginda Rasul, Ar-Rajab atau Syahrul Rajab, Syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Terserah Allah. Allah lipat gandakan. Bisa jadi karena kita tidak tahu ya. Pelaksanaan sholat kita, tilawah kita, infak kita, zikir kita, baca sholawat kita, membangun keluarga sakinah di dalam rumah-rumah kita, beda nilainya bulan Rajab dengan bulan-bulan yang lain. Itu kata Allah. Dan satu yang Allah ingatkan kepada kita di bulan-bulan haram, salah satunya adalah bulan Rajab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Janganlah kalian semua menzalimi diri sendiri. Di dalam tafsir-tafsir yang ada, menzalimi diri maknanya adalah kita sudah tahu ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang halal, ini yang haram. Semuanya sudah Allah jelaskan. Nah, kesempatan di bulan Rajab yang haram, yang dilarang oleh Allah dijauhi. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itu maknanya. Iya. Tidak ada lagi kesempatan dan peluang yang terpikir, yang terbersih di dalam benak kita di bulan Rajab ini untuk melakukan aktivitas amal atau perbuatan yang bernilai dosa di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah sampaikan, karena ini adalah bulannya Allah, wilayah Allah yang berhak untuk menilai setiap amal-amal soleh hambanya. Maka kemudian orang-orang yang beriman disibukkan dirinya dengan berbuat amal-amal yang soleh. Maka kata Allah dalam ayat ini, apakah perlu lagi gitu kan? Sudah berulang kejadian dari masa Nabi Adam dulu sampai dengan kejadian-kejadian yang Allah gambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jangan sampai kemudian terjadi lagi sehingga mereka bukan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah dengan amalnya, justru rugi. Usia bertambah,
amal tidak bertambah. Bahkan kemudian aktivitas kegiatan yang berbuah zaliman, terlalu kasar ya, yang tidak bermakna mendapatkan balasan pahala di sisi Allah, kita sibukkan. Kita menganggap apa yang sudah diperoleh oleh kita, misalnya kita sebagai orang, sebagai kepala rumah tangga, mencari harta, mencari sarana sebagai nafkah untuk keluarga. Wah, dengan semangat, akhirnya mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Dengan mendapatkannya besar, mencukupi untuk kebutuhan dan menafkahi keluarga. Tidak diperhatikan bahwa jalannya ternyata Allah tidak suka. Gosok, nipu, korupsi, muamalah yang ribawi, semuanya kan dilarang. Nah, kita kemudian entah karena belum tahu, entah karena memang sudah tahu tapi memang diniatkan bodoh amat, ini masa peluang dan kesempatan ini kapan lagi gitu kayaknya. Maka ketika ada peluang padahal ini haram, tidak boleh sarana untuk mendapatkan nafkah untuk keluarga, apalagi kemudian dimakan dan masuk melalui saluran darah keluarga kita. Naudzubillah ya. Nah, inilah kemudian salah satu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Kemudian siapa alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Yaitu siapa yang paling rugi amalnya? Orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Di garis bawah ya Pak, kehidupan dunia. Karena kata baginda Rasul, ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia itu adalah tempat mempersiapkan untuk nanti kita mengetam di akhirat. Apa hasilnya? Sesuai dengan apa yang dilakukan ketika di dunia. Maka dunia ini syarat. Syarat apa? Karena orang-orang yang hidup itu wajib bayar, wajib lewat dunia dulu gitu. Baru kemudian Allah akan bangkitkan, akan tunjukkan hasil nanti apa yang telah dilakukan, apa yang telah diperbuat, apa yang telah dipersiapkan di dunia. Hasilnya nanti dituai, panen nanti dia. Lamanya urusan Allah. Ada yang 60 tahun, 70 tahun, ada yang 20 tahun. Itu rahasia Allah. Tapi hari-hari dalam kehidupan selama hidupnya itulah bekal, ya, untuk nanti di akhirat kita mendapatkan hasil. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang sia-sia perbuatan. Makanya disinilah perlunya ngaji bayar. Pertama, pahalanya kalau ngaji secara jamaah dapat pahala i'tikaf, dapat pahala silaturahim, dapat pahala sholat berjamaah 27 derajat, ya, dan dapat manfaat ilmu yang disampaikan. Kebetulan Al-Fakir membawa satu kitab namanya Tafsir Al-Munir, ya, karya ulama yang kapabel. Ya. Nah, kita tinggal membacakannya, apa yang kemudian kita dapatkan, ilmu dengan sanad yang benar, rangkaian urutannya sampai ke Rasulullah.
Karena kitab-kitab yang dirujuk oleh mufasir ini sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi walhasil apa yang kita bacakan kan kita mah muta'alim saja ya maksudnya. Kita bukan ahli termasuk al-faqih, kita bukan mujtahid ya kan. Kita ini adalah umat yang siap diperintah dan dilarang oleh Allah berdasarkan rujukan para ulama. Oke, kemudian setelah itu apa yang kemudian Allah sampaikan, alladzina tulasaw fil hayati wa hum yahsabuna annahum yusinuna sunnah, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Kalau bukan saya gak bakalan dapat proyek, ternyata proyeknya terlarang. Jadi Pak, amal yang senantiasa diperingatkan oleh Allah, ya, alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Amal soleh itu berdasarkan benar dan salahnya menurut Allah, bukan menurut ukuran kita. Mungkin sholat subuh bagi sebagian orang munafik berat banget gitu Pak ya. Tapi di sanalah ada kekayaan yang sudah Allah siapkan. Bangun tidur bergegas untuk menuju masjid, mempersiapkan mengikuti sholat berjamaah di masjid. Sebelum sholat subuh ada sholat sunat 2 rakaat qabla subuh. Di sanalah pahalanya adalah sama dengan dunia, bumi, langit dan seluruh isinya. Itu harta yang akan diberikan dari 2 rakaat sholat sebelum subuh. Jadi kekayaan kita sudah. Kapan diberikannya ya Ustaz? Ya terserah Allah. Yang pasti itu janji yang telah disampaikan oleh baginda Rasul. Mungkin ukuran kita bisa jadi saat kita sakit, saat kita berjalan, mestinya kita tertimpa musibah yang gak bakalan mampu kita jalani. Tapi karena Allah menjaga kita, amal kita, sholat subuh, infak kita, sholat qabla subuhnya kita rutin baca sholawat, dengan itu kemudian Allah berikan keselamatan. Makanya orang yang beriman yang sudah tawajuh banget takarrub kepada Allah, manakala ada kesulitan yang terkadang ada saja kemudian jalan keluarnya. Karena itu janji Allah juga wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Syaratnya apa? Oleh karena itu Allah sampaikan di sini di ayat yang ke-104 surat Al-Kahfi. Jadi orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya ketika di dunia mengira amalnya itu baik karena menghasilkan hasil yang diinginkan, yang diharapkan. Padahal ternyata mereka mengalami kerugian. Di sini menggunakan isim taktil, Pak. Akhsarina, ya khosarot tadinya khusri, kesulitan, ya, kerugian. Amala jama, ya, amala ya'malu amalan, amal jama. Jadi perbuatan amal banyak. Aksari lebih merugi, sangat rugi itu maknanya. Jadi amal perbuatan ketika di dunia apa saja aktivitas mengiranya adalah baik saja gitu ya. Padahal tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Baiknya menurut standar Allah, jeleknya pun menurut sesuai dengan standarnya. Nah, siapa mereka yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih.
Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka. Jadi landasan berpikir, landasan beramal itu, landasan perbuatan harus merujuk pada ayat-ayat Allah, katanya gitu. Nah, kalau tidak bersandar merujuk pada hukum-hukum Allah, benarnya tidak sesuai dengan apa maunya Allah, salahnya tidak sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka orang-orang itulah yang kata Allah sangat rugi amal-amalnya. Sudah sangat, kemudian amalnya banyak. Nah, itulah kemudian peringatan kepada kita. Maka di bulan-bulan Rajab ini, Pak, makanya kata Allah satu saja yang diperintahkan oleh Allah di bulan-bulan haram itu, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah mendolimi diri kamu sekalian. Sudah tahu ini haram, ya Pak ya, tapi kok yang ini yang dipilih, bukan yang ini yang halal, itu Pak ya, maksudnya itu. Nah, oleh karena itu kita yakin bahwa tugas kita, jalan hidup kita di dunia ini hanya untuk ibadah saja. Apakah ada pikiran di dalam benak kita orang-orang mukmin, wah ini mumpung lagi hidup ini ada peluang ini, walaupun ini dilarang gitu kan, diambil. Sibuk kita menjalani, memilih apa yang kita inginkan, padahal tidak sendiri sejalan dengan apa maunya Allah. Itu yang kemudian dinamakan mendolimi diri. Tubuh kita, fisik kita Allah berikan hanya satu tugas, bukan untuk berbuat maksiat, untuk beribadah saja. Makanya kata Allah dalam surat Yasin, nanti di akhirat Allah akan bangkitkan kita, akan Allah tanya atas apa yang sudah dijalani selama kenikmatan hidup itu diberikan ketika di dunia. Kata Allah dalam surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti, pada saat Allah membangkitkan umat-umat manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat, Allah bangkitkan, tanya satu persatu. Pak, dalam kondisi ini bayang-bayang masa waktu penantian hisab terhadap diri kita dari mulai zaman Nabi Adam, Pak, sampai dengan akhir zaman. Rasulullah sudah wafat, kiamat, kita sekarang berposisi di akhir zaman. Kita terbayang, Masya Allah, satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Nah, oleh karena itu Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, suasana dan waktu itu seperti setengah hari saja. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Wafat seolah-olah lagi bobo, lagi tidur, Allah bangunkan nanti di hari kiamat, bangkit semua. Ini kita di mana? Kata orang-orang yang beriman. Ini kan udah hari mereka ngobrol di antara mereka, ya. Kemudian kita di dalamnya. Ini kan sudah di akhirat, gimana sih ente ya? Gitu ya. Bahasa Betawi. Hah? Sudah kiamat? Perasaan baru setengah jam kita tidur, setengah hari kita tidur. Itu obrolan yang digambarkan oleh Allah ketika orang-orang yang bertakwa berbincang di antara mereka kelak, ya.
Baik. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah mengingkari ayat-ayat Allah, maka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengan Allah. Misalnya, udahlah urusan kiamat nanti aja, urusan nanti, sekarang mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, kapan lagi? Nah, itulah kemudian orang-orang yang sangat mengerti. Nah, kemudian terakhir fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, ya, maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Enggak ditimbang lagi, malah langsung jeblos gitu. Baik, itu saja ternyata kita sengaja. Pak, renungan kita malam ini sampai gitu. Ada 3 ayat yang disampaikan, peringatan dari baginda Rasul. Yuk sama-sama kita sikapi bulan Rajab ini, Pak. Banyakin amal soleh supaya Allah sibuk gitu, Pak, ya. Supaya para malaikat sibuk mencatat amal-amal kita. Ya, untuk kemaksiatan dosa dulu, Pak, ya. Yang dilarang oleh Allah, perkataan, perbuatan, bisnis, ya, dan lain-lain. Baik, itu yang bisa disampaikan Haji, dan insya Allah kita masih ada waktu sampai dengan ibadah sholat isya jam 18:31. Masih ada waktu 10 menit. Sobat kita bincang monggo, ada yang perlu dibincangkan, monggo. Silakan Haji, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam surat Sajadah ada yang menyatakan bahwa apabila orang meninggal itu minta dikembalikan ke dunia lagi. Siap. Nah, itu apakah semua orang meninggal begitu atau para muslim saja? Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji. Salah satu petunjuk dari sabda baginda Rasulullah SAW dan ayat Al-Quran juga menjelaskan. Salah satunya ketika orang-orang yang sudah wafat saat hidupnya enggan untuk berinfak. Ya, salah satunya Pak, ya. Kalau amal soleh yang lain, ini amalan sunnah. Amalan sunnah. Tapi fadilahnya luar biasa, sehingga orang-orang yang sudah mendapati kondisi dan balasan orang-orang yang suka infak, ya Allah, balikin lagi ke dunia walaupun sebentar saja. Kenapa dulu saat hidupnya saya cuma sedikit saja ya harta yang diinfakkan. Coba kalau tahu begini saya lebih banyak lagi. Jadi intinya bahwa orang yang sudah tahu balasannya ketika sudah wafat di akhirat, ternyata balasan bagi orang-orang yang berinfak itu dahsyatnya luar biasa, sehingga kemudian mereka ingin dikembalikan lagi ke dunia. Pokoknya nanti kalau saya kembali lagi ke dunia, ya Allah, saya mau berinfak sebanyak-banyak. Ini satu. Nah, apalagi kemudian kan banyak yang bagian kondisi misalnya di dalam penyesalan orang-orang penghuni neraka jahanam. Dalam surat At-Taubah ayat 66 sampai 68. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita ternyata para penghuni neraka jahanam itu mereka merasakan penyesalan, tapi kemudian penyesalan itu tinggal ya nyesal saja gitu kan. Kenapa kemudian dulu ketika di dunia melakukan sesuatu yang sesungguhnya dampaknya dia cuma ikut-ikutan saja. Salah satu doa doa orang-orang penghuni neraka jahanam itu, Rabbana atihim di'fain, ya,
menyenangkan ya Allah. Ya Rabbana, timpakan kepada para penghulu, pembesar, pemimpin kami yang dulu ketika di dunia menjerumuskan kami dan kami mengikuti mereka dengan segala kekurangan dan ketidakpahaman. Kami ikut saja ya Allah, tapi ternyata sekarang kami berada di neraka ini gara-gara mereka ya Allah. Maka timpakan kepada mereka siksa 2 kali lipat. Tapi sama-sama sudah di neraka. Ya kan mereka sesungguhnya ya Allah kembalikan lagi ya ke dunia, saya tidak akan nggak bisa ya. Sudah adanya di akhirat. Itu sesungguhnya gambaran bagi kita yang masih ada di dunia. Begitulah kondisi ketika di akhir tinggal penyesalan dan tidak bisa kembali lagi. Makanya pulang kampung di dunia itu bisa ada harapan kembali lagi. Yang ke daerah yang tadi di Depok, di Jakarta bisa lagi kembali lagi. Saya punya uang untuk kembali, udah di sininya sudah disiapkan, kita punya rumah di sini. Ya sekedar healing ya, bisa kembali lagi. Tapi ketika kita pulang kampung ke tempat perkampungan kita yang hakiki, nggak bisa kembali gitu ya. Karena tadi Al-Fakir sampaikan di awal bahwa tempat yang hakiki, yang layak untuk manusia itu adalah surga. Kenapa? Karena Nabi Adam asalnya dari surga. Makanya Allah fasilitasi. Syaratnya apa? Iman dan takwa saja udah cukup gitu. Yakin dengan rukun iman yang 5, kemudian diamalkan dalam amalnya sehari-hari sesuai dengan keimanan. Itulah kemudian tanda dan ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi sesungguhnya ini adalah pelajaran bagi kita. Ya Allah, kembalikan apakah kemudian semua itu banyak orang yang ingin dikembalikan itu yang ketika di dunianya tidak bertakwa. Kalaupun misalnya dia beriman tapi sesekali gitu kan, berinfak sesekali tidak, karena tadi digambarkan salah satu kemudian yang Allah gambarkan orang yang ingin dikembalikan ke dunia itu karena dia saat di dunia infaknya sedikit. Ternyata balasannya maka ya Allah kembalikan walaupun sehari, walaupun sesaat, ya, walaupun sebentar kembalikan ke dunia. Maka ketika itu saya akan berinfak sebanyak-banyak. Itu salah satu penjelasan dari ayat Al-Quran. Maka yuk sama-sama kembali kepada Al-Quran. Kita baca, kita mana supaya kemudian mumpung kita masih ada di dunia, jangan sampai penyesalan nanti setelah kita di akhir. Begitu Haji, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menikmati penjelasan atau pencerahan dari Pak Ustadz, fadilah dari bulan Rajab adalah yang Allah yang akan memberikan pahala. Apakah itu terdampak terhadap misal kita mendoakan almarhumah orang tua kita? Menikmati di akhirat apakah berdampak berlipat ganda? Mungkin di sana akan berlipat ganda juga diampuni. Itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Investasi orang-orang yang sudah wafat ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama sedekah jariyah, aliran. Kan ketika aliran transferan itu adalah amal soleh atau pahala, ya pasti berdampak atau apa ya? Pasti berdampak kepada yang melakukan amal jariah ketika ini. Kan banyak jariah itu ya, ada wakaf, ada mendidik anak, ada mencari nafkah. Itu juga boleh jariah. Ya. Anak kita sekarang, cucu kita sekarang menjadi orang yang berhasil, ya kan? Menjadi anak yang soleh, mampu untuk sholat, mampu untuk mencari ilmu, melaksanakan. Itu adalah jariah yang akan mengalir ke kita. Yang kedua, investasi yang pasti akan sampai itu adalah ilmu yang bermanfaat. Misalnya, berarti kalau itu ulama saja, ustaz saja yang
kita mengajari anak kita. Nah, ayo belajar lagi. Kamu sudah sebentar lagi usia sekian, yuk belajar surat Al-Fatihah. Kita yang ngajarinnya, Pak, bukan diserahkan ke Ustaz. Kita yang mengawalinya. Yuna, kalau dulu kita makan alif-alifan wajib. Alif fathah a, alif kasar kan itu ya. Kita yang mengawalinya, itu malir, Pak. Sampai si anak bisa baca, sampai si anak bisa membaca Al-Quran, sampai si anak mampu untuk melaksanakan sholat akan diterima ketika surat Al-Fatihahnya benar. Sambil ini tunjuk itu kasar banget. Yang ketiga, doa anak yang soleh dilakukan di bulan Rajab, so pasti ya. Doa di bulan Rajab yang akan membahas balasan lebih besar adalah Allah. Bagaimana dampaknya? Pasti berdampak atau Pak? Pasti berdampak. Cukup ya? Masya Allah, mudah-mudahan ini berkah bulan Rajab. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minhum wal amwat wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa kaffir sayyi'atihim wa nawwir rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum minal khata' wal lisan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.